Udah, gimana? Oke. Halo? Halo, kenalin dulu, nama gue Amnon Bintang. Atau sebelumnya gue juga udah pernah bikin video, cuman setelah itu kayak nggak pernah dilanjutin lagi because of belum begitu pintar buat manajemen waktu. So, kita bakalan ngobrol tentang arsitektur. Sebelum gue mau mulai, gue mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau sebenarnya gue juga belum jadi expert. Gue masih jadi mahasiswa arsitektur yang belum juga senior-senior amat. Tapi di sini karena gue masih belajar dan gue pengen mendokumentasikan seluruh proses gue belajar. Bukan buat jadi kayak biar terlihat keren, tetapi karena gue pengen tumbuh bareng sama teman-teman semua dan gue pengen kita bisa mengubah hidup kita dengan jadi lebih baik lewat banyak sekali insight-insight baru yang gue dapatkan. Seluruh prodi dan juga kerjaan kita pasti bikin kita capek, tetapi di arsitektur ini kita punya rasa capek sendiri. Itu tuh capek banget, bukan hanya capek fisik tetapi juga capek mental karena kita dituntut buat terus kreatif. Deadline-nya juga ketat banget gitu. Dan tugasnya bukan cuma hitung-hitungan doang, tapi mikir kreatif gimana caranya kita come up with satu ideas dan kita cari solusinya. Masalahnya nggak semua orang punya cara berpikir kreatif yang sama. Ada yang lebih condong pada logis, ada juga yang lebih condong pada intuitif dan buat sebagian orang proses kreatif itu draining banget. Nah, tapi justru dari sini gue belajar satu hal penting. Arsitektur itu dekat banget sama seni dan seni itu adalah bahasa yang universal. Dari sini gue sadar tugas gue bukan jadi yang paling kreatif, jadi yang paling hebat, jadi yang paling outstanding dan famous, enggak juga. Tapi jadi yang paling jujur sama proses berpikir gue sendiri. Itu adalah yang gue pelajari. Dan kalau kalian pernah dengar arsitektur itu tidurnya cuma 4 jam doang, dan ini jadi fakta kedua. Iya, tidur 4 jam itu nyata, bahkan kadang sampai kurang dari 4 jam. Kenapa? Soalnya kuliahnya aja udah lama, makulnya lama, tugasnya numpuk, dan jujur aja gitu, hidup sehat di arsitektur itu sulit banget. Gimana kita mau hidup sehat kalau tidur aja udah acak-acakan gitu. Dan gue nggak bilang ini hal-hal yang baik juga. Hidup ideal, hidup sehat itu juga tetap harus kita usahakan. Tapi justru dari keterbatasan waktu yang ada begitu, ya bisa kita lihat tidur aja cuma 4 jam, berarti waktu selain itu gue gunakan untuk banyak sekali mengerjakan tugas. Ketika waktu gue sedikit, gue dipaksa lebih sadar sama energi gue sendiri. Nah, gue belajar kapan gue harus fokus, kapan gue harus berhenti, dan di mana kerjaan, dan gue dipaksa untuk milih mana prioritas yang benar-benar penting gue harus kerjakan sekarang juga. Ironisnya, orang yang terlalu punya banyak waktu sering justru nggak tahu cara pakai waktunya. Nah, kita bisa tahu nih, jadi keterbatasan itu guru terbaik buat disiplin dan fokus. Fakta nomor 3, kalau kalian pernah dengar anak arsitektur itu orang kaya-kaya dan juga kuliah di arsitektur mahal. Ya, ini benar memang. Tetapi gak sesimpel itu. Tapi gak semua anak arsitektur itu orang kaya, cuy. Termasuk juga gua nggak begitu kaya-kaya amat. Ya, berkecukupan. Banyak juga orang yang pas-pasan. Mereka itu berusaha buat cukupin biaya yang mereka miliki untuk hidup sambil tetap ngejar mimpi. Nah, dari sini gue belajar satu hal penting. Struggle itu bukan aib. Justru struggle itu bikin lu peka sama keadaan sekitar. Gue belajar buat lebih menghargai proses dan bertanggung jawab sama pilihan hidup gue. Dan mulai berpikir gimana caranya gue bisa berdiri di kaki gue sendiri tanpa harus selalu bergantung kepada orang tua gitu. Fakta nomor 4, arsitektur bikin lo merasa bodoh. Dan ini penting banget. Ada satu hal tentang arsitektur yang jarang banget dibahas secara jujur gitu. Arsitektur itu sering banget bikin lo merasa bodoh
ketika lu sudah menjadi sebagai mahasiswa arsitektur. Dan anehnya itu bukan kesalahan. Di arsitektur lu bisa ngerjain sesuatu berhari-hari, berjam-jam, mikir keras sampai begadang, terus pas presentasi satu komentar bikin semuanya runtuh. Kenapa bentuknya begini? Konsepnya apa? Ini relevan gak sih sama inspirasinya? Dan saat itu lu bukan cuma ngerasa desain lu yang salah, tapi diri lu juga ngerasa salah. Dan ini berat banget. Tapi ini tuh sebenarnya ada istilah namanya imposter syndrome, yaitu perasaan ketika kita ngerasa gue gak sepintar orang kira, gue gak sepantas ini. Dan anehnya sindrom ini paling sering muncul justru pada orang-orang yang lagi tumbuh. Nah, ini cocok banget buat kita-kita yang masih semester 1 begitu. Arsitektur itu sebenarnya nggak nyerang lo sebagai manusia, dia nyerang cara berpikir lo. Dia memaksa untuk misahin karya lo dan diri lo, karena itu dua hal yang berbeda. Karena di dunia nyata nanti yang dikritik bukan diri lo, tapi hasil kerja lo. Dan fakta kelima ini penting banget, karena semester 1 arsitektur itu bukan tentang lo jadi jago, bukan tentang bikin desain paling keren, bukan tentang kelihatan paling pintar. Tapi justru semester 1 itu tentang membongkar ego. Ini berkaitan sama teori psikologi yang namanya Dunning-Kruger effect. Di awal belajar orang sering ngerasa dirinya udah cukup tahu, tapi makin lu belajar, makin dalam lu belajar, makin lu tahu banyak hal, makin lu sadar ternyata dunia ini luas banget. Dan arsitektur langsung ngelempar diri lu ke fase ini. Makanya wajar banget kalau semester 1 itu bikin lu bingung. Gue juga bingung. Bingung bukan karena lu bodoh, tapi karena standar lu naik. Dan ini pelajaran hidup yang penting banget. Orang yang gak akan pernah bingung biasanya akan berhenti belajar karena dia ngerasa ya udah gue udah pintar, ngapain gue belajar gitu. Di semester 1 tugas lu bukan menjadi hebat, tapi tugas lu adalah belajar duduk bareng dengan ketidakpastian. Banyak banget ketidakpastian di sini. Belajar gak punya semua jawaban, belajar untuk salah, belajar untuk mau dikoreksi. Dan karena hidup nanti itu juga gak pernah kasih brief yang jelas. Dan orang yang bertahan bukan yang paling jenius, tapi yang paling tahan proses. Kalau lu sekarang ngerasa kok gue gak sepinter yang lain ya, kok gue gak sering salah sih, kok gue capek banget ya, aku yakin itu sebenarnya bukan gagal, tapi lu sedang bertumbuh. Ya, ini tuh 5 dari 5 fakta tentang arsitektur. So, jangan lupa subscribe biar kita bisa tumbuh bareng. Terima kasih dan sampai jumpa.